Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Agustia dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi. Silabus pertama, pemikiran ekonomi masa praklasik. Yang pertama ada Yunani kuno. Yunani kuno beranggapan tentang perbedaan kasta dan beranggapan bahwa pertanian menjadi sumber perekonomian negara. Yang kedua ada kaum skolastik. Kaum skolastik beranggapan bahwa ekonomi diserahkan pada tokoh-tokoh gereja dan mereka tidak membenarkan adanya bunga. Pada masa ini, harga barang yang benar yaitu harga barang yang sesuai dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Yang ketiga ada era merkantilisme. Beranggapan bahwa negara itu ekonominya akan maju jika mereka melakukan perdagangan global antar negara. Yang keempat ada kaum fisiokratis. Beranggapan bahwa perkembangan ekonomi sesuai dengan hukum alam dan pemerintah tidak perlu campur tangan. Silabus kedua, pemikiran ekonomi kaum klasik. Adam Smith menekankan harga dan ekonomi mikro. Ia menganggap faktor manusialah yang paling menentukan dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, hakikat manusia serakah. Smith berpendapat bahwa sifat egois manusia tidak mendatangkan kerugian, malahan dapat maju pertumbuhan ekonomi selama masih ada persaingan bebas. Yang ketiga, mekanisme pasar bebas. Menurut Smith, perekonomian seharusnya dibiarkan berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Silabus ketiga, pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. Yang pertama ada teori Robert Malthus. Beranggapan bahwa pertambahan penduduk lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan sumber daya makanan dan tanah. Yang kedua ada David Ricardo. Menjelaskan bahwa pemikiran paling berpengaruh dalam ekonomi kaum klasik mengenai keunggulan perbandingan dari teori nilai. Yang ketiga ada Jean Baptiste. Beranggapan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Yang keempat ada John Stuart Mill. Kebahagiaan itu harus bersifat menyeluruh. Silabus keempat, pemikiran ekonomi sosialisme sebelum marxisme. Beranggapan bahwa teori utopis atau khayalan, maksudnya berhayal bahwa kebutuhan pribadi masyarakat ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Jadi masyarakat tidak perlu bekerja, tetapi manusia tidak pernah merasa puas. Pemikiran ekonomi sosialisme marxisme. Ancaman Marx terhadap sistem kapitalis. Alasannya karena menurutnya sistem ekonomi ini telah melakukan pemanfaatan terhadap kaum buruh. Marx berpendapat bahwa nilai suatu barang dihasilkan dari proses produksi kerja buruh itu sendiri. Sedangkan kapitalis memanfaatkan kaum buruh untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Silabus 6, pembaruan terhadap Marxisme. Pendapat Marx sebelumnya yaitu bahwa kaum buruh itu selalu dimanfaatkan dan dianggap tidak akan hidup sejahtera. Kemudian muncullah pembaruan terhadap pemikiran Marx tersebut, yaitu bahwa kehidupan kaum buruh tidak selamanya sengsara. Contohnya TKI. Silabus 7, pemikiran ekonomi mazhab neoklasik. Teori pembentukan harga, keseimbangan pasar, dan juga tentang perilaku ekonomi oleh pelaku ekonomi. Silabus 8, pemikiran ekonomi aliran sejarah atau histori. Kegiatan perekonomian tidak terlepas dari interaksi masyarakat, sehingga tidak mungkin ada hukum ekonomi yang terlepas dari pemerintah. Silabus 9, pemikiran ekonomi aliran institusional. Menjelaskan bahwa setiap perilaku ekonomi bersumber dari norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan budaya. Perilaku ekonomi seseorang dipengaruhi oleh institusi tertentu. Silabus 10, pemikiran ekonomi Keynes. Keynes berpendapat bahwa peran atau campur tangan pemerintah itu sangat diperlukan dalam perekonomian agar perekonomian berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maksudnya yaitu pada masa ini beranggapan bahwa perekonomian tersebut memerlukan peran pemerintah untuk menentukan harga dan peraturan agar perekonomian tersebut sesuai yang diinginkan. Silabus 11, pemikiran ekonomi neo-Keynes dan pasca Keynes. Membahas tentang teori-teori ketidakseimbangan dalam perekonomian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Maksudnya adalah
ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan penduduk dengan pendapatan yang dihasilkan. Maksudnya adalah inflasi itu sendiri banyaknya peredaran uang di masyarakat dengan banyaknya pemasukan dibandingkan dengan pengeluaran, sehingga pemerintah harus menaikkan harga barang tertentu agar uang yang beredar di masyarakat bisa kembali lagi ke pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat menstabilkan peredaran uang yang ada di negara tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah pemikiran ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.